Paling tidak ada dua hal yang diperhatikan di dalam menyusun strategi pembelajaran berbasis lingkungan sekitar ini. Pertama, kesiapan peserta didik, di mana terdapat 31% siswa yang bergaya belajar auditori, kemudian 64% bergaya belajar visual, dan sisanya 4% bergaya belajar kinestetik. Kemudian kemampuan siswa di dalam memahami materi pelajaran, khususnya materi pelajaran sebelumnya, juga berbeda-beda. Hanya ada 6,25% yang berkemampuan sedang, kemudian 72% berkemampuan rendah, dan 21% sangat rendah. Yang kedua, alat dan bahan. Pada saat pembelajaran ini, sekolah sedang melaksanakan rehab 6 ruang kelas, sehingga ruang laboratorium digunakan untuk gudang gamelan dan juga untuk ruang kelas, sehingga tidak dapat melakukan percobaan dengan alat-alat yang ada di laboratorium. Sisi lain, kegiatan rehab ruang kelas tersebut menyediakan berbagai jenis pesawat sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Berdasarkan dua hal tadi, maka dibuatlah metode-metode pembelajaran sebagai berikut. Siswa yang bergaya belajar visual difasilitasi dengan presentasi berisi animasi tentang pesawat sederhana beserta dengan penjelasannya. Mereka juga diajak untuk mengamati secara langsung bagaimana tukang-tukang bangunan bekerja menggunakan pesawat sederhana. Siswa yang bergaya belajar auditori difasilitasi dengan penjelasan tentang berbagai pesawat sederhana, baik dengan bantuan gambar-gambar animasi maupun setelah melihat secara langsung pemanfaatan pesawat sederhana oleh pekerja-pekerja bangunan. Siswa yang bergaya belajar kinestetik difasilitasi dengan memberi kesempatan untuk mencoba secara langsung manfaat dan cara kerja berbagai pesawat sederhana yang digunakan oleh para pekerja bangunan. Solusi dari masalah rendahnya kemampuan siswa di dalam memahami materi pelajaran adalah dengan membuat belajar secara kolaborasi dalam kelompok. LKPD disusun dari yang paling mudah dipahami dan juga dapat dikerjakan dengan menggunakan handphone, suatu hal yang disenangi oleh siswa. Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran, mereka diminta membuat presentasi tentang pesawat sederhana dengan metode dan cara sesuai kemampuan dan kreativitas masing-masing kelompok. Staples memiliki titik kumpul yang berada di sini dan titik kuasa di sini dan titik pen di sini. Keuntungan menggunakan staples yaitu untuk mempermudah menyatukan benda-benda tersebut. Ikra adalah alat pelengkap kebersihan berbasis lingkungan. Titik tumpu Ikra
Iqra berada di paling atas, sedangkan titik kuasa Iqra berada di tengah dan titik beban berada di paling bawah. Berikut adalah contoh penggunaan Iqra. Bikinan cicit priuk paling tampan. Jikalau ditembak gak mempan wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup masing-masing. Ente kasih godaan aneh gak berpaling. Ente kadang-kadang buat aneh melayang. Ente kadang-kadang jikalau aneh sayang. Ente kadang-kadang ini beda lagi. Ente kadang-kadang ini masalah hati. Hasilnya adalah meningkatnya kemampuan siswa di dalam memahami materi pelajaran seiring dengan meningkatnya motivasi belajar siswa.